Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini ya. Kita akan membahas mengenai peluang usaha sablon plastik ya. Bisa dibilang peluang usaha untuk sablon plastik ini setiap tahun itu semakin meningkat ya. Karena apa? Karena ya namanya pengusaha target kita ini kan mereka-mereka pengusaha-pengusaha, misalkan lah pengusaha baju ya, toko-toko baju, busana gitu. Mereka pasti punya target, misalkan setiap entah 2 tahun sekali gitu mereka buka cabang, awalnya di wilayah A ya, atau provinsi A atau kota A, habis itu nanti dia buka cabang lagi di kota B ya, gitu. Jadi ada target mereka, semakin mereka banyak cabangnya kita semakin tinggi potensi peluang usahanya. Itu dia ya. Kalau untuk sebelum plastik kayak ginilah contohnya ya. Contohnya sebelum plastik ya, peluangnya semakin lama 2022, 2003, 2023, 2024 dan seterusnya itu ya semakin tinggi juga, semakin banyak juga peluangnya. Dan bagi kita yang masih pemula ya, kita bisa anggarkan modal ya, modal mungkin sekitar 300.000 juga udah bisa itu ya, untuk beli tintanya, kemudian rakel, kemudian bremolnya, kemudian M4 sama apa namanya besinya itu ya, besi pengaitnya itu ada 2, sekitar 300 ribuan ya udah bisa lah itu. Sisanya tinggal kita buat papannya, itu kreativitas kita aja lagi. Kalau ada papan bekas pun juga bisa untuk bagian kelasnya, sama kaca aja, kaca-kaca bekas juga bisa. Yang penting dia media datar ya. Kalau untuk plastik ini pakai media datar, jadi relatif lebih gampang untuk nyablonnya, lebih simple untuk nyablonnya ya. Kalau untuk masih pemula ya, kita target kita ya orang-orang yang ada di sekitar tempat kita. Misalkan kita ada kenalan teman-teman kita yang buka swalayan misalkan, ataupun toko-toko baju, kita tawarkan ke mereka ya kan, dari mulut ke mulut aja dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga pakai media sosial ya, pakai semua media sosial kita, digunakan untuk promosi gitu kan. Jangan pula Facebook isinya galau aja masalah anak muda, perseteruan generasi bucin. Ini kalau anak muda ya mungkin ya kayak gitulah. Tapi rata-rata kalau untuk mulai pengusaha pemula ini rata-rata anak muda ya, nggak apa-apa. Jadi dialihkan yang sebelumnya status galau di story WA, Instagram ataupun Facebook, itu diganti sama produk, jualan sablon ya, ganti aja ya. Ya, misalkan ada plastik itu kan, plastik dari Indomaret ada plastiknya, ada logonya, foto ya, masukkan di media sosial kita, di story, posting di situ, kasih tahu ke khalayak ramai kalau kita punya usaha sablon. Itu dia. Karena peluangnya juga semakin tahun semakin banyak. Yang penting kita mau berusaha ya. Bagi pemula-pemula itu yang penting usahanya aja, jalannya aja dulu gitu kan. Nggak, kadang namanya anak-anak muda ya, pengusaha pemuda, anak-anak muda yang baru berkecimpung di dunia usaha, itu ada namanya gengsinya. Apalah, masa jadi tukang sablon gitu kan. Jadi tukang sablon tuh apalah gitu kan, maunya kerja kantoran dan sebagainya ya. Kalau kerja kantoran itu udah banyak juga ya. Kalau memang kapasitas kita bisa untuk kerja yang seperti itu ya udah nggak apa-apa gitu kan, masuk aja monggo. Tapi kalau kapasitas, kadang orang ini beda-beda ya. Kadang ada orang yang kerja sama orang itu dia bisa, ada yang kerja sama orang dia nggak bisa. Nah itu, kerja sama orang nggak bisa, solusinya ya kita buka usaha sendiri gitu kan. Salah satunya sablon plastik nih, sablon plastik. Kalau yang udah privilege-nya bagus, orang kaya, anak orang kaya ya mungkin ya bisa aja, gampang ya kan, bikin usaha yang besar gitu langsung jebret udah. Sementara kita masih pemula yang duit pas-pasan gitu kan,
bukan dari keluarga orang kaya, ya buat yang modal 300.000 sebelum plastik, ya udah lumayan nih, lumayan juga untungnya itu ya. Untung-untung 100.000 per kilo ya jadi kan, udah lumayan itu. Kalau ordernya semakin banyak orang, wah semakin banyak juga keuntungan kita. Itu tergantung kita aja. Setiap ada kemauan pasti ada jalan ya, itu ya. Setiap mau usaha pasti ada jalan gitu. Yang penting usaha dulu ya, nggak usah ini takut gagal, nggak usah, namanya 300.000 kalau gagal pun bisa dibilang nggak apa-apa ya. Kalau kita modalnya tuh puluhan juta, kalau gagal barulah ngango. Tapi kalau 300.000 mungkinnya masih nggak apa-apa gitu kan. Karena sebuah usaha itu biasa dimulai dari kecil dulu ya, baru kita lihat di potensinya ya. Potensinya itu kira-kira udah 6 bulan ke atas ya, 6 bulan sampai setahun itu potensinya gimana gitu kan. Kalau potensinya oke ya, banyak yang order, semakin lama semakin banyak ya, mungkin itu potensinya di situ bagus. Jadi makanya bisa kita terus majukan terus usaha itu ya, geluti terus usaha itu karena potensinya bagus. Karena untuk melihat sebuah usaha itu kedepannya itu bagus atau enggaknya itu biasanya jaraknya itu 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Karena disitulah jatuh bangunnya di situ terasa gitu. Kalau udah 1 tahun tuh udah tahu jatuh bangunnya di mana saja, di bulan-bulan apa saja kira-kira sepi orderan gitu kan, gimana cara mengatasinya gitu. 1 tahun itulah ya paling enggaknya. Untuk peluang usaha sebelum plastik ini di tahun 2022 sampai seterusnya ya bisa dibilang cukup bagus ya untuk sekarang ini. Yang terpenting kita itu promosi sih. Kalau masih pemula, masih baru, yang penting promosi ya. Nggak usah kadang kita promosi itu malu ya. Malu promosi jualan-jualan gitu, malu ditengok orang jualan tukang sablon atau apa gitu kan. Kita jangan kayak gitu ya. Yang penting kerjaan kita tuh halal ya. Halal, nggak merugikan orang lain, malah membantu para pengusaha-pengusaha seperti toko-toko baju ya kan, memudahkan mereka. Ya udah, nggak apa-apa, yang penting halal, baik untuk kita, ya udah, nggak usah malu ya. Malu itu kalau kita berdiam diri, nggak ada usaha, pengangguran ya, makan juga masih sama orang tua juga ya, menyusahkan orang tua pula. Udahlah main game pula itu kan, warnet pula, main game, duit nggak ada, modal minta sama orang tua, aduh lah, pengangguran, udahlah jomblo pula. Entahlah. Ya udahlah ya, yang penting bagi teman-teman yang pemula membuka usaha sebelum plastik, peluangnya pokcer mantap. Untuk beberapa tahun ke depan juga masih oke ya. Pakai alat seadanya juga udah bisa untuk nyablon, nggak perlu pakai mesin-mesin yang otomatisan itu, nggak perlu ya kan. Kalau untuk pemula pakai aja dulu yang biasa ya, bisa mesin-mesin manual aja udah, alat-alat manual. Oke, semoga bermanfaat video ini. Terus berusaha ya, setiap ada usaha pasti ada jalan, jangan takut gagal, karena kegagalan itu kalau kita nggak mencoba ya, coba terus, gagal lagi, coba lagi ya. Seperti Thomas Alva Edison, 999 kali gagal dan cobaan ke 1000 baru berhasil. Nah, kita baru 1-2 kali gagal sudah down, mental down, nggak mau lagi mencoba. Itu namanya baru gagal, nanti nggak mau coba. Tapi coba lagi, baru nanti akan menuai hasilnya. Yang penting terus berusaha, terus semangat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.